perkenalkan, nama saya Nurhayati Aprilia Pratiwi dengan NIM 2310526043 dari Universitas Negeri Yogyakarta, PG Prajabatan, Gelombang 1 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi saya tentang penelitian tindakan kelas yang akan saya angkat untuk ketiga. Baik, pada slide pertama, di sini ada penjelasan tentang PTK menurut Roswell pada tahun 2012. PTK merupakan sebuah prosedur yang sistematis yang dilakukan oleh seorang guru atau seseorang yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan. Tujuan PTK ini sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi, meningkatkan cara guru dalam merencanakan, mengajar, dan cara belajar siswa. PTK memberikan kesempatan bagi pendidik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, menjadi salah satu hal yang tepat jika penelitian tindakan kelas ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada kualitas pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas. Pada identifikasi masalah pentingnya tindakan kelas ini berdasarkan hasil observasi dan identifikasi, peneliti menemukan permasalahan terkait motorik halus peserta didik yang masih belum optimal, sehingga ini berpengaruh pada kemampuan akademiknya. Selain itu, penggunaan media pembelajaran di dalam kelas juga masih belum optimal, terutama pada penggunaan media pembelajaran yang berbasis buku. Selain itu, kemampuan dalam pembelajaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan motorik halus itu masih kurang. Nah, jadi berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin meningkatkan kemampuan motorik halus menggunakan media e-book pada pembelajaran siswa autis kelas 1 di SLB Dharma Arena, Ring Putra 2, Yogyakarta dengan objek penelitian yaitu siswa autis kelas 1 SLB Dharma Arena, Ring 2 Putra Yogyakarta, guru kelas 1 SDLB, dan pembelajarannya. Untuk eksplorasi alternatif solusinya, di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu pada observasi awal, studi literatur, dan konsultasi. Tahap observasi awal itu melakukan observasi terhadap kemampuan motorik halus siswa sebelum intervensi. Terus yang kedua, saya akan melakukan studi literatur dengan mengkaji teori dan penelitian sebelumnya terkait penggunaan e-book untuk meningkatkan motorik halus pada anak autis. Dan selanjutnya tahap ketiga yaitu konsultasi dengan berdiskusi dengan guru kelas untuk mendapatkan masukan mengenai strategi yang efektif untuk solusi yang akan saya jalankan dengan media e-book ini. Ya, untuk rencana aksi, peningkatan dan perbaikan dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan motorik halus melalui media e-book dalam pembelajaran siswa autis di kelas 1 di SLB Dharma Arena, Ring Putra 2, Yogyakarta. Nah, penelitian ini menggunakan model desain dari Chemis and McTaggart. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2010, penelitian tindakan kelas memiliki desain berupa siklus yang terdiri dari 4 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini ada tahapan pelaksanaan PTK, ya, dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, dari yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan pada penelitian ini adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah persiapan pemberian tindakan pada pembelajaran seni budaya di SLB Dharma Arena. Langkah-langkah pada tahap perencanaannya yaitu terdiri dari 1. Melakukan pengamatan atau observasi kemampuan awal siswa autis di SLB Dharma Arena sebelum dilaksanakan tindakan. Yang kedua, mengenalkan media e-book kepada guru kelas dengan menunjukkan dan mempraktikkan cara penggunaan media e-book ini. Yang ketiga, mendiskusikan dengan guru untuk menentukan konten dan bentuk modifikasi media e-book ini. Yang keempat adalah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan skenario pembelajaran dengan media e-book. Yang kelima, mendiskusikan dengan guru untuk menentukan bahan ajar yang akan digunakan, menyusun instrumen tes untuk kerja dan observasi untuk mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran, menyiapkan media e-book untuk media pembelajaran,
mempersiapkan lembar observasi mengenai keterampilan motorik halus, dan menyusun kriteria keberhasilan keterampilan motorik halus. Pada tahap kedua, ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan penerapan penggunaan media Basibuk untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak autis di SLB Dharma Rena Ringkat 2. Pertemuan dilakukan sebanyak 3 kali. Pertemuan pertama yaitu pemberian materi, mengenal bentuk geometri dengan kegiatan merekatkan bentuk geometri, menyusun bentuk geometri, dan memasangkan bentuk geometri. Pertemuan kedua yaitu meremas bentuk geometri dan memasangkan bentuk geometri yang sama, dilanjutkan dengan materi mengenal bentuk ekspresi yaitu dengan kegiatan mencocokkan bentuk ekspresi yang sama. Pertemuan ketiga yaitu mengaitkan tali pada bentuk ekspresi yang sama dan membuka tutup resleting pada materi bentuk ekspresi. Keempat yaitu dilaksanakan tes pasca tindakan siklus 1. Adapun rencana pelaksanaan atau langkah-langkah pemberian tindakan dari setiap siklusnya itu nanti akan saya bagi menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Selanjutnya ada tahap pengamatan. Nah, pada tahap pengamatan dilakukan untuk mengamati dan memonitoring proses tindakan. Kegiatan yang dilakukan selama proses pengamatan diantaranya adalah partisipasi belajar siswa pada saat pembelajaran seni budaya, yaitu meningkatkan kemampuan motorik halus dan pemahaman konsep pada kemampuan motorik halusnya. Nah, sedangkan pada tahap keempat yaitu tahap refleksi. Refleksi di sini merupakan suatu kegiatan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan tindakan. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat mengetahui ada peningkatan pada kemampuan motorik halus anak melalui pembelajaran seni budaya. Peningkatan kemampuan motorik halus dalam pembelajaran seni budaya pada siswa autis kelas 1 dapat diukur melalui tes, unjuk kerja, dan observasi partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan evaluasi di siklus 1 nanti, diketahui kemampuan subjek yang meningkat apabila dibandingkan dengan kemampuan awal sebelum dilakukan tindakan dan dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. Apabila pelaksanaan tindakan siklus 1 ini masih terdapat banyak kendala atau permasalahan, maka kendala dan masalah tersebut yang dijadikan dasar untuk memperbaiki tindakan pada proses pemberian tindakan siklus 2. Nah, hal ini akan terus berlanjut apabila dalam tujuannya masih belum tercapai dan akan berlanjut lagi pada siklus 3 dan akan terus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.